Pernah kepikiran nggak kenapa satu aplikasi kenceng banget tapi yang lain malah lemot? Nah, jawabannya ada di struktur data. Nah, di video kali ini kita bakal membahas 8 struktur data fundamental dari linked list sampai heap. Simak sampai habis videonya. Nah, di sini terlebih dahulu kita bahas yaitu linked list ya untuk struktur data linked list. Nah, di sini definisi dari linked list adalah struktur data linear di mana setiap elemen disebut node. Setiap node menyimpan dua hal, data atau nilai dan pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Berbeda dengan array, elemen-elemen linked list tidak disimpan secara berurutan di memori melainkan tersebar dan dihubungkan melalui pointer. Nah, di sini mungkin kita pakai ini kali ya. Di sini ada karakteristik terutama dari linked list ini. Kita buat di sini ada terdiri dari node. Setiap node punya data dan pointer next. Nah, head sama dengan node pertama dan tail itu node terakhir. Kemudian ukuran dinamis bisa bertambah berkurang saat runtime tidak mendukung random access atau transparan spesial dari head. Nah, analogi nyata. Di sini saya buat analogi nyata. Nah, kita dapat supaya lebih mudah memahami dari definisi linked list ini, di mana kita dapat membayangkan rangkaian gerbong kereta api. Nah, setiap gerbong itu kita misalkan dengan node membawa penumpang atau data. Nah, penumpang itu data dan memiliki sambungan ke gerbong berikutnya atau pointer. Nah, untuk mencapai gerbong ke-5, maka kamu harus melewati gerbong ke 1, 2, 3, 4 terlebih dahulu. Tidak langsung dapat lompat. Ya, realitanya seperti itu ya. Kita tidak dapat melangkah langsung ke-5. Terlebih dahulu kita melewati 1, 2, 3, 4. Nah, untuk memperjelas lagi kita lanjut. Nah, di sini ada yang pertama jenis yaitu append pada linked list ya. Nah, append ini apa? Append adalah operasi untuk menambahkan data baru di posisi paling akhir sebuah linked list. Nah, kita menambahkan operasi paling akhir. Nah, di sini dapat kita lihat sebuah contoh ya. Sebuah contoh. Nah, di sini contohnya kondisi awal di mana 10 menuju 20 dan 30 0. Setelah append dia 10, 20, 30, 40. Nah, di sini penjelasannya saya buat di mana angka 40 ditambahkan ke ujung list yang awalnya berisi 10, 20 dan 30. Caranya adalah dengan menyambungkan penunjuk dari angka terakhir yaitu 30. Nah, kita buat angka baru yaitu 40. Kita buat sambungannya di sini ya. Kita buat sambungannya, maka menetapkan sebagai itu 40 kita buat sebagai ujung baru atau tail tadi. Nah, proses ini ya sangat cepat, jadi kita menggunakan kompleksitas waktu 01, maaf O1, karena kita langsung memiliki penunjuk sebagian ekor ya, sehingga tidak perlu mencari dari urutan paling depan dengan menambah data. Jadi append itu posisi paling akhir. Nah, kemudian gimana dengan remove last? Nah, remove last ini adalah operasi untuk menghapus elemen node terakhir dalam sebuah list, menghapus elemen. Nah, kondisi awal tadi misalnya seperti ini. Kita remove menghapus elemen terakhir ya, otomatis setelah kita remove angka 40 maka diperoleh 10, 20, 30. Nah, angka 40 ini karena sistem tidak bisa langsung mundur dari ekor ya, maka proses memerlukan waktu 0n. Nah, 0n ini harus berjalan dari awal angka 10 sehingga mencapai angka 30 berada tepat sebelum ekor ya, pre-tail. Nah, setelah sampai di angka 30, maka kita sambungkan ke angka 40, kita putus. Nah, maka posisi tail resmi berpindah ke 30. Maka setelah di remove last 30. Nah, proses ini dianggap lambat ya, karena kita harus menelusuri seluruh daftar hanya untuk menemukan posisi sebelum akhir. Jadi kondisinya kita tidak dapat melangkah langsung ke 40, terlebih dahulu kita cek kondisi ke 20, ke 30 dan ke 40. Nah, karena kita remove last, ini kita hapus angka terakhir yaitu 40. Jadi setelah di remove last dia akan jadi 10, 20 dan 30. Kemudian untuk prepend. Nah, prepend adalah operasi untuk menambahkan data baru di posisi paling awal sebuah linked list. Nah, kita menambahkan data baru posisi awal sebuah linked list. Nah, kondisi awal di sini saya buat contohnya di mana ada 10, 20, 30. Nah, setelah prepend jadi 5, 10, 20, 30. Nah,
Di sini kita menambahkan data baru di posisi paling awal. Nah, posisi paling awal ditambahkan 5. Nah, di sini dapat jelas lihat angka 5 ditambahkan di depan daftar yang awal berisi 20. Nah, ini benar ya. Nah, caranya dengan membuat not baru berisi angka 5, lalu mengarahkan penunjuknya ke 10. Nah, ini dapat kita arahkan 10 yang sebelumnya ada di awal. Nah, terakhir menetapkan angka 5 itu sebagai kepala baru. Nah, kita tetapkan ini sebagai head. Kemudian prosesnya sangat cepat ya karena O1 karena tidak perlu menelusuri seluruh daftarnya. Berbeda dengan tadi remove last kita menelusuri sampai akhir. Sedangkan di prepend kita langsung bisa memperbarui posisi paling depan dengan instan. Yang artinya kita dapat melihat dari kepala baru di awal aja. Berbeda dengan tadi kita membuat dari sampai akhir, kita analis sampai akhir. Kalau ini ditambahkan di awal aja. Jadi kondisi awal kita perhatikan. Nah, selanjutnya yaitu remove first. Remove first itu apa? Itu adalah menghapus elemen paling depan kepala atau head dari sebuah linked list. Nah, kondisi awalnya ini kita kira 10, 20, 20, kemudian 30 dan 40. Nah, setelah di remove first dia jadi 20, 30, 40. Nah, ini angka 10 dihapus sehingga posisi head langsung dipindahkan ke 20 karena prosesnya hanya berupa pemindahan penunjuk dia pointer ke halaman berikutnya tanpa memerlukan menelusuri sisa daftar lainnya. Berbeda tadi dengan remove last, itu kita telusuri semua, kemudian kita hapus elemen atau not terakhir. Sedangkan ini remove first kebalikannya, kita tidak perlu menganalisis sampai atau menelusuri sampai not terakhir. Jadi kita langsung menentukannya di remove di paling awal. Karena 10, ray 10 paling awal, kita remove, setelah remove jadi 20 sebagai head. Kemudian ada get. Nah, di metode get ini adalah operasi mengambil atau mengakses data dari posisi indeks tertentu. Nah, kita mengambil, mengakses data pada posisi tertentu. Nah, artinya di sini, misalnya kondisi awal di sini ada 10, 20, 30, dan 40. Nah, setelah get dia jadi 10, 20, 30, dan 40. Artinya apa di sini? Nah, di sini untuk mendapatkan contohnya kita mengambil sembarang atau mengakses data posisi pada posisi tertentu. Nah, kita mengakses 30. Nah, mengakses 30, jadi sistem itu tidak bisa langsung melompat ke posisi 30 ini. Melainkan kita harus menelusuri angka dari depan, yaitu 10. Jadi sistem tidak boleh melompat, jadi kita harus runtutan atau beranalisis secara terstruktur, di mana kita melangkah dari 10 kemudian ke 20 kemudian hingga akhirnya kita sampai 30 karena tadi kita mengakses ingin ke 30. Nah, karena kita harus melewati setiap elemen satu persatu dari awal transversal, nah maka operasi ini memiliki kompleksitas waktu ON yang berarti semakin besar indeks yang dituju, maka prosesnya akan memakan waktu lebih lama. Jelas ya, misalnya kita ingin mengakses, misalnya di sini 50, misalnya kita tambahin 50. Nah, otomatis kita harus melewati dari head, kemudian 30, ke 40, makan ke 40, kan ke 50. Ini memakan waktu yang lama. Benar ya? Maka di sini kompleksitas waktunya itu semakin besar indeks yang dituju, maka prosesnya akan memakan waktu yang lebih lama. Itulah disebut dengan metode get. Nah, dengan metode set, ini mengubah nilai data pada indeks tertentu dalam sebuah list. Nah, ini mengubah data. Poin pentingnya adalah mengubah. Nah, kondisi awalnya misalnya sini 10, 20, 30, 40. Nah, setelah di set dia jadi 10, 20, 90, 40. Nah, di sini kita mengubah dari 30 menjadi 99. Nah, prosesnya itu diawali dengan melakukan pencarian atau get untuk menentukan posisi get tersebut mulai dari awal daftar. Lalu setelah ditemukan, barulah datanya diperbarui. Karena harus menelusuri daftar terlebih dahulu atau transversal, maka operasi ini akan kompleksitas waktu ON yang berarti prosesor bergantung pada seberapa jauh posisi data yang ingin diubah. Jelas ya, misalnya kita mengubah 40, maka dia prosesnya itu bergantung pada angka atau data yang ingin kita ubah. Misalnya di sini 30, berarti kita harus melewati dua nilai elemen. Sedangkan kalau 40,
ya otomatis dia akan memakan kompleksitas waktu yang lumayan lama ya dibanding dengan 30. Begitu kira-kira. Misalnya 20 kita ganti menjadi 15, maka ke 10 15 itu tidak terlalu makan kompleksitas waktu. Sedangkan kalau misalnya kita ubah 99 di sini, dia memakan kompleksitas waktu yang lumayan lama karena dia melewati dua not. Ya. Kemudian ada insert yaitu menyisipkan data baru di posisi atau indeks tertentu di tengah sebuah link list. Nah, ini misalnya ini 10, kondisi awal 10, 20, dan 40. Kemudian setelah di-insert dia jadi 10, 20, 30, dan 40. Nah, ini artinya di sini kita memasukkan yang menyisipkan. Kata pentingnya adalah menyisipkan data. Artinya di sini setelah kita insert dia menambah menjadi 30. Kita masukkan 30. Nah, kita sisipkan ya. Ini memiliki kompleksitas waktu 0n. Maaf, ON karena sistem harus melakukan penelusuran transversal pada urutan paling depan dan menemukan lokasi yang tepat sebelum menyambungkan petunjuk atau pointer ke data tersebut. Operasi ini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan menambah data di depan atau belakang karena adanya tetap pencarian posisi target terlebih dahulu. Jelas karena insert itu adalah menambahkan posisi atau indeks tertentu di tengah ya. Berbeda dengan tadi remove first ya. Remove first itu langsung kita remove di bagian headnya dan mengganti dengan hitnya itu ya setelah kita remove, jadi misalnya kita remove 10 jadi 20 gitu hitnya. Dan berbeda dengan insert ini berbeda karena kita terlebih dahulu tadi eh, menambah data di depan atau belakang ya, karena adanya kita mencari posisi target terlebih dahulu. Nah, misalnya kita menganalisis ini, kita analisis dulu di mana kita menambahkan indeks tertentu di tengah sebuah link list. Jadi kita menambahkan 30, maka setelah insert 30, maka hasilnya sebagai berikut. Kemudian ada remove. Tadi remove first, remove plus. Nah, remove apa bedanya? Nah, remove ini menghapus elemen pada posisi atau indeks tertentu. Nah, kalau tadi remove last itu menghapus elemen pada posisi akhir, remove first itu menghapus elemen pada posisi awal. Pada remove ini dia menghapus kondisi pada awal ya, misalnya ini 10, 20, 30, 40. Setelah di remove dia jadi 10, 20, 40. Nah, ini kita dapat memilih angka yang ingin kita hapus dari daftar ya. Dan prosesnya itu diawali dengan melakukan transversal atau penelusuran ya dari awal untuk menemukan elemen yang tepat sebelum ditarget. Jadi ya, yaitu angka 20. Nah, setelah ditemukan penunjuk pointer 20 langsung diarahkan ke 40 akan melewati 30 lalu referensi ke angka 30 diputuskan. Nah, di sini coba kita target ya, atau disebut dengan penelusuran tadi itu transversal. Misalnya kita ingin remove 30 nih. Nah, kita harus menemukan elemen yang tepat sebelum target yaitu angka 20. Nah, setelah ditemukan maka angka 20 langsung diarahkan ke 40 ya, ini ya. Setelah kita temukan misalnya 30 yang kita hapus, maka setelah di remove maka diperoleh hasil 10, 20, dan 40. Nah, ini karena posisi target terlebih dahulu, mencari posisi target maka memiliki kapasitas waktu yaitu ON. Nah, gimana kalau reverse? Nah, reverse ini adalah operasi untuk membalikkan urutan elemen dalam link list. Nah, ini operasi membalikkan. Nah, kita langsung intinya yaitu membalikkan urutan elemen. Nah, urutan itu awalnya 10, 20, 30, dan 40. Nah, berubah menjadi 40, 30, 20, dan 10. Nah, proses ini menukar ya head dan tailnya, di mana headnya tadi 10, tailnya itu 40. Nah, kita ganti jadi head yaitu 40 dan tailnya itu 10. Nah, ini dia menelusuri ya seluruh daftar sambil membalik setiap penunjuk atau pointer agar mengarah ke elemen sebelumnya. Nah, karena sistem harus mengunjungi dan mengubah sistem node satu persatu dari awal hingga akhir, maka kompleksitas waktu yaitu ON. Ya, seperti itu ya. Ini hanya membalikkan elemen. Oke, kita lanjut ke bagian double linked list. Nah, definisi dari double linked list yang kedua ya, ini itu adalah pengembangan dari singly linked list. Setiap node pada DDLL menyimpan tiga hal yaitu data,
pointer next atau kode note berikutnya itu pointer pref, itu kronologi sebelumnya. Kemudian hal ini mungkin terdapat dua arah atau forward maupun mundur atau backward. Nah, karakteristik utama di sini setiap node memiliki pointer next dan pointer pref. Kemudian transversal bisa dilakukan dua arah, kemudian remove last lebih efisien dan membutuhkan memori lebih besar dibanding single list. Analogi nyatanya di sini dapat kita bayangkan sebuah playlist musik ya. Kamu bisa menekan tombol next untuk sebuah lagu berikutnya atau pointer next atau tombol previous untuk kembali ke lagu sebelumnya. Setiap lagu tahu lagu mana yang ada sebelum dan sesudahnya. Jadi kita langsung bahas saja untuk yang pertama, yaitu untuk doubling list, yaitu pada metode append. Nah, metode append ini pada doubling list atau DDLL ini adalah operasi untuk menambahkan node baru ke urutan paling akhir ya. Jadi di sini dapat ilustrasikan ya 10, 20, 30 dan 40. Jadi angka 40 ditambahkan setelah angka 30 dengan menghubungkan penunjuk secara dua arah. Penunjuk next dari angka 30 diarahkan ke 40 dan pref dari 40 diarahkan balik ke angka 30. Selanjutnya yaitu remove last. Nah, ini pada doubling list adalah operasi untuk menghapus elemen paling akhir. Ya, jadi kalau pada remove last angka 40 contoh, nah berbeda dengan single list yang lambat. Nah, ini menggunakan O1 ya. Karena di sini cukup memindahkan posisi tail mundur ke angka 30 ya, menggunakan penunjuk pref lalu memutuskan sambungan ke arah 40. Ini. Kemudian pada prepend, nah prepend ini operasi untuk menambahkan data baru di posisi paling akhir. Nah, ini dapat kita lihat pada contoh. Setelah penunjuk tersambung dua arah, maka posisi head resmi dipindahkan ke angka tersebut. Nah, sama seperti single list, operasi ini sangat efisien dengan kompleksitas 0,1. Ada juga remove first. Nah, remove first ini menghapus elemen paling depan. Jadi kita hapus elemen paling depan ini, yaitu angka 10. Nah, ini hampir mirip sih. Dengan get itu maksudnya adalah mencari data berdasarkan indeks yang lebih efisien karena bisa melakukan dua arah. Ada juga set ya untuk doubling list ini mengubah atau memperbarui nilai pada indeks tertentu. Dan kemudian ada insert ini menyisipkan data baru di tengah daftar posisi atau indeks tertentu. Nah, remove ini menghapus elemen pada posisi atau indeks tertentu di daftar. Nah, ya pas. Jadi misalnya kita nanti menghapus 20. Nah, itu masuk ke metode remove. Misalnya kita pakai menghapus 10. Tidak usah kita memakai metode remove. Kita dapat memakai metode remove first. Kira-kira seperti itu, hampir mirip sih dengan pemakaian dari single list. Nah, kita lanjut ke bagian stack. Nah, definisi stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in first out. Elemen yang terakhir dimasukkan adalah pertama keluar. Stack hanya memiliki satu titik akses yang disebut top. Semua operasi masuk dan keluar hanya terjadi di satu ujung ini. Nah, di sini karakteristik utama saya buat di mana prinsip LIFO, last in first out, hanya satu ujung diakses top, push memasukkan elemen ke top, pop mengeluarkan elemen ke top. Nah, di sini dapat kita bayangkan suatu tumpukan ya. Nah, langsung saja kita bahas ke bagian sini penjelasan dari push. Nah, push adalah operasi untuk menambahkan data baru ke posisi paling atas top sebuah tumpukan stack ya, sesuai dengan prinsip LIFO, last in first out. Nah, pada contoh misalnya sini angka 40. Nah, angka 40 ini kita tambahkan ke tumpukan yang berisi awalnya itu 30, 20, 10. Nah, prosesnya dilakukan dengan membuat node baru berisi 40 ya, ini dia node barunya. Nah, ini menghubungkannya ke 30 top lama, lalu memindahkannya label top ke angka 40 tersebut. Nah, misalnya ini kan menambahkan data baru. Nah, kita tambahkan 40, kita push 40 ini. Nah, maka otomatis ya kita mengganti topnya atau posisi paling atasnya ke 40 karena kita tadi sudah melakukan push pada ini ya, tumpukan ini. Kita push 40 maka jadi top.
Ini itu untuk push, yaitu menambahkan data baru ke posisi paling atas. Kemudian bentuk pop. Nah, untuk pop ini menghapus atau mengeluarkan elemen dari posisi paling top. Nah, kalau tadi sebelumnya kita buat contohnya ini, elemennya 40, 30, 20, 10. Nah, topnya itu kan 40, jelas. Nah, setelah di setelah kita pop 40. Nah, kita keluarkan 40. Maka setelah di pop 40 hilang, diganti jadi ini 30, 20, 10. Maka topnya itu kita buat ke 30. Ya, berbeda tadi dengan ini kita meng-push. Nah, ini kita pop, menghapus. Ya, menambahkan. Setelah kita pop, kita hapus 40 jadi 30. Kita lanjut ke bagian QW. Nah, QW ini adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO atau first in first out. Nah, elemen yang pertama adalah yang pertama keluar. QW ini memiliki dua ujung, yaitu front atau depan, dan kemudian ada rear atau belakang untuk memasukkan elemen. Nah, di sini saya buat karakteristik utamanya, di mana ada prinsip first in first out, front ujung depan, rear ujung belakang. Kemudian ada diimplementasikan dengan array sirkular dan array list. Nah, ini kita bayangkan dengan antrian kasir di Indomaret ya, dapat kita baca di sini. Kemudian NQW. Nah, ini metodenya yang pertama, di mana ada kondisi awal di sini 10, 20, 30. Nah, ini tadi front itu apa, rear itu apa. Nah, front itu tadi ini ujung depan dengan elemen dikeluarkan, kemudian rear ujung belakang tempat elemen dimasukkan. Nah, setelah NQW itu adalah kita definisikan sebagai menambahkan data baru ke dalam antrian QW. Nah, pada posisi belakang, ya, ingat, menambahkan data baru ke dalam antrian pada posisi belakang atau rear sesuai dengan prinsip first in first out. Nah, pada contoh kita tambahkan ke belakang ya 40 jadi berisi setelah di NQW jadi 10, 20, 40. Yang sebelumnya tadi awalnya itu 10, 20, 30. Setelah kita NQW maka mendapatkan 10, 20, dan 40. Nah, di sini dapat ada penjelasannya saya buat, di mana prosesnya dilakukan dengan menyambungkan penunjuk dari elemen terakhir yang lama yaitu 30 ke angka 40, lalu memindahkan label rear ya ke angka 40 tersebut sebagai ujung baru. Nah, sebenarnya ini rear-nya ini kita buat di sini rear ya. Kita dapat menuliskan ini rear atau ujung belakang dan ini front. Nah, ini frontnya dan ini rearnya. Nah, karena operasi sangat cepat ya, maka operasi waktu dipakai itu adalah O1 karena sistem langsung menggunakan petunjuk tail ya. Jadi dia langsung menunjukkan petunjuk tail ya pada NQW ini posisinya yang belakang. Jadi posisi belakang 30, kita nambahkan di ujung 40. Maka kita tidak perlu menganalisis atau mencari elemen dari sebuah elemen-elemen lainnya. Jadi kita langsung otomatis instan. Nah, gimana dengan DQW? Nah, DQW menghapus atau mengeluarkan elemen pada baris paling depan atau front. Nah, kalau di EQW ini tadi ini frontnya, elemen paling depan, nah rear paling belakang. Nah, setelah kita hapus dia jadi 20, 30, 40. Nah, artinya di sini contohnya di sini angka 10 dikeluarkan dari antrian karena dia mengeluarkan elemen dari baris paling depan. Kita keluarkan ini 10 karena ini adalah sebagai head atau elemen paling depan, maka posisi front itu langsung berubah jadi 20 ya, ini jadi front. Nah, front ini karena proses ini efisien maka kita pakai O1. Nah, jadi rear-nya itu kita ganti ya, jadi rear-nya itu ini karena tadi kita hanya menghapus kondisi elemen pada baris depan. Oke, kita lanjut ke bagian BST atau Binary Search Tree. Nah, ini ada 3 operasi ya untuk binary search tree, di mana definisi dari BST itu adalah struktur data point biner yang memiliki aturan khusus disebut BST property, di mana nilai di subtree kiri selalu lebih kecil dari node induknya dan nilai subtree kanan selalu lebih besar. Nah, aturan ini membuat
pencarian data menjadi sangat efisien. Nah, di sini karakteristik utamanya di mana setiap node maksimal memiliki dua anak, kiri dan kanan, BST properti kiri, induk kanan. Nah, induk lebih kecil dari kanan dan lebih besar dari kanan kiri, dan kanan induk lebih kecil dari kanan. Berlaku di setiap node. In order, transistor menghasilkan data yang terurut. Nah, efisiensi di LO log N rata-rata. Nah, ini dapat kita bayangkan permainan tebak angka di mana seseorang memikirkan angka salam 100 lalu kamu menebak 20. Nah, jika terlalu besar, kamu harus mencari di bawah 50. Jika terlalu kecil, di atas 50. Nah, setiap tebakan memotong setengah kemungkinan. Ini dapat kita lihat ya nanti. Nah, langsung aja. Nah, di bagian ini insert. Nah, metode insert pada BST. Nah, dapat kita lihat pohon tree atau tree 47 21 18 27 76 52 82. Nah, di sini insert pada BST ini adalah operasi menambahkan data baru dengan mengikuti aturan, yaitu nilai yang lebih kecil. Nilai yang kecil masuk ke arah kiri dan nilai yang lebih besar masuk ke arah kanan. Ya, maka nah di sini dapat contoh. Kita menyisipkan angka 252. Ya, puncaknya itu kan 47. Kita masukkan 52 karena 52 lebih besar dari 47. Nah, pencarian berlanjut ke arah kanan menuju angka 76. Nah, selanjutnya 52 lebih kecil dari 76. Tidak. Ya, tidak. Maaf, 52 lebih kecil dari 76. Ya, maaf. Saya gitu sih. Nah, eh karena 52 lebih kecil dari 76 ya, maka sistem bergerak ke arah kiri dan menaruh angka tersebut di paling posisi yang kosong. Jadi di sini kan definisi dari insert pada BST itu menambahkan posisi data baru dengan mengikuti aturan, yaitu nilai lebih kecil masuk ke arah kiri dan nilai yang besar masuk ke arah kanan. Karena 52 lebih kecil dari 76, maka kita masukkan ke arah kiri. Misalnya dia lebih besar, misalnya 52. Misalnya kita buat 78, maka dia ke posisi kanannya. Kalau konteks gimana? Nah, konteks ini mengecek apakah suatu nilai target yang ada di dalam pohon tersebut. Nah, contohnya di sini kita menemukan angka 27. Nah, posisi 27 dimulai dari root 47 ya. Kita mulai dari 47. Nah, karena 27 lebih kecil dari 47, maka sistem bergerak menuju ke kiri. Ya, menuju ke kiri. Nah, yaitu menuju angka 21. Selanjutnya kita analisis. 27 lebih besar dari 21 atau 21 lebih kecil dari 27, maka sistem bergerak ke arah kanan ya, karena tadi prinsipnya kalau dia lebih besar maka dia ke kiri, kalau dia lebih kecil maka dia ke kalau dia lebih besar dia ke kanan, kalau dia lebih kecil maka dia ke kiri. Karena 27 lebih besar dari 21, maka dia berada di posisi ke kanan. Kalau delete gimana? Nah, ini menghapus elemen tertentu pada BST sambil tetap menjaga aturan utama pohon. Nah, misalnya di sini contohnya pada angka 21. Nah, 21 adalah target yang akan kita hapus. Nah, kita akan menghapus 21. Karena 21 itu memiliki dua anak, yaitu 18 dan 27, maka prosesnya tidak bisa langsung kita hapus begitu saja dari angka 21 ini. Nah, posisinya yang ditinggalkan harus digantikan dengan nilai lain agar struktur pohon itu tidak rusak ya. Nah, di sini ada ketentuan saya jelaskan di mana posisi akan diisi oleh nilai terkecil dari cabang kanan atau nilai terbesar dari cabang kiri. Ya, misalnya di sini dia memiliki anak ya. Di sini 27 dan 18. Maka di sini dapat kita lihat biasanya posisi tersebut akan diisi oleh nilai terkecil dari cabang kanan. Nah, cabang kanan itu adalah nilai terkecilnya itu, ya, cabang kanan. Nilai terkecilnya itu sini 27, maka diperoleh 27 18. Bisanya jadi 47 27 18. Kalau memang kita mendelete 21. Nah, sama halnya dengan ini, kita delete 76, maka dia jadi 47 82 52. Oke, kita lanjut ke bagian hash table. Hash table ini struktur data yang memetakan
kunci ke value atau nilai menggunakan fungsi hash. Nah, fungsi hash di sini mengkonversi key menjadi indeks numerik untuk menentukan di mana data disimpan dalam array bucket. Nah, karakteristik utamanya di sini menggunakan fungsi hash untuk mengkonversi key indeks, kemudian akses rata-rata 01 sangat cepat. Nah, analoginya kita bayangkan sebagai lemari arsip dengan berlabel A sampai Z, kita dapat baca. Di sini saya buatkan analogi nyata untuk mempermudah pemahaman tentang hash table. Nah, di sini ada hash method. Nah, hash method adalah proses penghitungan untuk menentukan posisi indeks penyimpanan suatu data pada stable. Nah, pada contoh, nama Naira, Panji, dan Dana. Nah, ini mengambil nilai ya ASCII tiap karakter dikalikan. Jadi di sini alasannya mengapa Naira tersimpan di lubang satu dan yang nomor 4 karena hasil perhitungan rumusnya memang mengarah pada posisi-posisi tertentu. Adapun untuk set yaitu menyimpan data ke dalamnya. Nah, kita di sini untuk mempersingkat ya. Di sini saya menambahkan data baru di mana Budi, maka kita buat ke 5. Karena kotak nomor 5 itu masih kosong ya. Langsung kita simpan ke sana. Namun jika seandainya kotak tersebut sudah terisi dari data lain atau disebut collision, maka data tersebut dipindahkan ke dalam rantai atau pada kotak yang sama agar tidak menimpa data yang sudah ada. Jadi data ini tidak boleh tertimpa ya. Nah, get untuk mencari data. Nah, mencari data mengambil dari data hash table. Nah, misalnya kita ingin mencari Panji, maka kita gunakan operasi get ya. Kemudian untuk case. Nah, case ini mengumpulkan data yang tersimpan di dalam. Pada contoh misalnya, proses menyimpan wadah array kosong, lalu sistem akan menelusuri kotak bucket indeks 0 hingga 6 secara urutan. Misalnya dia menemukan otak yang berisi data, misalnya 1, 3, 4, 5 kan berisi data. Maka nama-nama tersebut akan dimasukkan ke dalam wadah tadi. Ya. Nah, hasil akhirnya kan operasi adalah sebuah daftar lengkap yang berisi seluruh nama. Jadi di case ini dia mengumpulkan data-data pada kotak yang memiliki yang tersimpan ya, yang tersimpan, di mana jika misalnya kosong dia tidak mengambil. Nah, di sini karena satu memiliki elemen ya atau nama di sini Naira, Panji, Dana, maka dia mengumpulkan data-data yang berisi nama-nama tersebut. Jadi nanti diperoleh untuk menggunakan case itu Naira, Panji, Dana, dan Budi. Oke, kita lanjut yaitu graph. Nah, pada graph ini adalah data non-linear yang terdiri dari kumpulan vertex, simpul, atau node. Nah, yang dihubungkan dengan edge. Edge itu sisi. Nah, graph berisi directed, berarah dengan arah tertentu, undirected, tidak berarah. Nah, di sini ada ya vertex untuk simpul node, edge untuk hubungan atau koneksi dari sisi atau terbuat dengan sisi, directed, edge berarah, undirected, edge dua arah. Nah, di sini saya buat analogi nyata dapat kita baca dengan membayangkan peta Google Maps untuk mempermudah dari pemahaman kita pada materi graph. Nah, di sini untuk add vertex. Nah, di sini saya add vertex memiliki definisi menambahkan sebuah titik atau simpul baru ke dalam struktur graph. Nah, di sini contohnya saya menambahkan simpul baru F. Ya, itu disebut dengan add vertex. Misalnya kita tambahkan G. Nah, ini juga ditambahkan dengan add vertex ya. Nah, kalau add edge itu tadi edge apa? Nah, edge itu koneksi atau hubungan atau sisi. Nah, edge itu kita tambahkan membuat garis penghubung antara dua simpul the vertex sebuah graph. Nah, untuk contoh di sini saya menambahkan sebagai berikut. Nah, saya tambahkan sebuah simpul baru ya. Ini hubungan untuk menghubungkan simpul C dan D ya. Ditandai dengan garis biru muda. Nah, saya buat karena ini graf tidak berarah ya undirected, maka dilakukan mendaftarkan simpul C ke dalam daftar tetangga, kemudian milik simpul D ya. Sebaliknya mendaftarkan simpul D ke dalam daftar milik C ya, karena ini C ke D, D atau ke C. Ini disebut graf tidak berarah ya, atau undirected. Kemudian ada remove edge. Nah, remove edge. Nah, kalau tadi kita menambahkan simpul seperti ini, contohnya seperti ini. Nah, ini kita menghapus penghubung antara dua simpul.
Nah, menghilangkan simpul sendiri. Nah, ini disebut dengan agency list ya. Jadi kita contohnya tadi menghapus pada di Depson tadi kan ada seperti ini kan. Ada yang seperti ini. Nah, kita hapus. Nah, kita hapus. Itu menjadi jadi seperti ini, dia yang memakai A, B, C, D, E. Nah, ini graf disebut dengan agency list ya, menghapus simpul E. Nah, kemana kalau remove vertex? Vertex tadi memiliki definisi simpul atau not. Nah, kita hapus, yaitu yang tadi A, B, C, D. D misalnya sini kan tadi D. Kita hapus. Nah, ini menghapus sebuah simpul ya di suatu graf. Oke, kita lanjut ke bagian heap. Heap itu struktur data point binner yang memengaruhi heap property, di mana ada max heap, setiap node induk lebih besar atau sama dengan nilai anak-anaknya, sehingga nilai terbesar selalu berada di root. Ada juga min heap, setiap node induk lebih kecil atau sama dengan nilai anak-anaknya, sehingga nilai terkecil selalu di root. Nah, di sini definisinya tadi yang saya ucapkan ada min heap dan max heap. Ada juga analogi nyata dapat kita baca untuk mempermudah pemahaman tentang definisi dari heap. Nah, di sini ada pertama yaitu helper method swap. Itu adalah fungsi pembantu dalam struktur data heap yang digunakan untuk menukar posisi. Nah, array ya. Biasanya antara parent, induk, dan child anak. Nah, proses swap dilakukan dengan perurutan array. Nah, misalnya jika kita menukar angka misalnya 65, induknya yaitu 80 kan. Nah, maka posisi di dalam array tersebut akan saling bersuatu tempatnya. Metode ini merupakan inti dari operasi bubble wrap dan singdown yang memastikan induk harus selalu lebih besar atau sama dengan anaknya agar tetap terjaga. Karena kan memang 80 lebih besar atau sama dengan lebih besar dari 65. Maaf, lebih besar dari 65. Karena tadi kan di sini ketentuannya itu ini ya. Setiap node induk lebih besar dari anaknya itu disebut max heap ya. Jadi kita akan lihat 65 kan lebih kecil dari 80 lebih besar dari 85. Maka posisi ini nilai dalam indeks tersebut akan saling bertukar tempat. Nah, sama juga dengan tadi ini ya, 75 misalnya 60 dapat tukar karena induk lebih besar dari anak. Nah, kalau insert pada max heap adalah operasi menambahkan data baru. Nah, misalnya contoh ini angka 65. Nah, 65 ke posisi paling akhir atau paling terpopuler. Nah, setelah ditambahkan dilakukan pada proses bubble up ya, di mana angka 25 dibandingkan dengan induknya dibandingkan dengan angka 80. Maka memastikan bahwa aturan max heap tetap terjaga, yaitu induk harus lebih besar atau sama dengan anaknya. Karena pada contoh ini 65 itu lebih kecil dari 80, maka posisinya sudah benar ya. Namun jika angka misalnya kita buat sini 85, maka dia akan dapat diganti ya, posisi induknya 80 jadi 85 dan anaknya ini jadi 80. Kira-kira seperti itu untuk menambahkan max heap ya. Ada juga remove plus sink down. Nah, remove plus sink down ini pada max heap adalah proses menghapus elemen paling atas atau nilai terbesar. Misalnya yaitu angka 80. Tadi kan 80, misalnya 80 kan. 80. Nah, setelah kita hapus maka posisi kosong di puncak akan hilang kan otomatis. Kita hapus induknya. Otomatis ini kan kosong. Maka elemen terakhir berstruktur itu angka 50 karena kita buat jadi 65, si induk jadi 65. Kenapa kita buat jadi 65? Karena 65 itu merupakan angka terbesar ya, jika kita bandingkan dengan 50. Tidak, karena di sini kan definisi pada remove a sink down itu pada max heap ya. Max heap tadi induk harus memiliki nilai lebih besar dari anak, lebih besar atau sama dengan anak ya. Jadi 65 lebih besar dari 50 ya. Jadi kalau kita remove 80 tadi, 80 kita remove, maka otomatis posisi tersebut akan digantikan 65 ya.
Maka itu dilakukan dengan proses sitting down, di mana angka tersebut akan ditukar terus ke bawah dengan anaknya yang nilainya paling besar. Kan 65 tadi anaknya lebih besar dari 50, maka aturan next shift kembali terpenuhi. Oke, tadi itulah pembahasannya. Ini berikut adalah ringkasan dari Big O-nya untuk kompleksitas waktu, mana link list, append O1, prepend O1, get, insert dan sebagainya ON. Ada double link list sebagai berikut: stack yaitu push O1 dan pop O1. Kemudian QW O1, QW O1 binary search tree, insert words. ON untuk words. Nah, kemudian stable set get itu menggunakan O1, range dan case itu 0n. Ada juga grab, add vertex O1, add edge O1, remove edge OE, dan juga remove vertex OV plus E. Kemudian untuk heap itu insert O log n. Nah, demikian ya penjelasan dari analisis ataupun penjelasan dari logika fundamental dari struktur eh, algoritma dan struktur data ya, di mana tadi sudah dibahas operasi-operasi dan kompleksitas waktu dari eh, struktur data masing-masing. Di mana tadi ada linked list, kemudian ada double linked list, juga eh, ada tadi yang namanya apa? Stack, QW, binary search tree, dan hash table, dan juga graph, dan terakhir yaitu heap. Demikian ya yang mungkin bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Saya Kirolan Taswid, Pak undur diri. Sekian dan terima kasih.